Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 November 2022 dengan judul Pencipta kita akan menebus kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara gembala itu menuntun kawanan dombanya melalui bukit-bukit yang berbatu-batu, melalui hutan dan jurang yang berbahaya, ke pelosok-pelosok yang berumput di tepi sungai, ketika ia menjaga domba-domba itu di gunung-gunung sepanjang malam yang sepi, melindunginya dari perampok, merawat yang sakit dan lemah dengan lemah lembut. Hidupnya menjadi satu dengan domba-domba itu. Satu ikatan yang kuat dan lembut menyatukannya dengan domba-domba yang digembalakannya. Meskipun kawanan domba itu besar, gembala itu mengenal setiap domba. Masing-masing mempunyai nama dan menyambut bila gembala memanggil namanya. Sebagaimana seorang gembala duniawi mengenal domba-dombanya, demikian juga gembala ilahi mengenal kawanan dombanya yang tersebar di seluruh dunia. Yesus berkata, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesus mengenal kita sekarang pribadi dan terharu dengan kelemahan kita. Ia mengenal kita semua dengan nama kita. Ia mengetahui rumah kita huni, serta nama setiap penghuni. Kadang-kadang ia memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk pergi ke suatu jalan di suatu kota, ke suatu rumah untuk mencari salah satu dombanya. Setiap jiwa dikenal benar oleh Yesus, seolah-olah bagi dia saja satu-satunya juru selamat sudah mati. Kesedihan setiap orang mengharukan hatinya. Seruan untuk minta pertolongan sampai ke telinganya. Ia datang untuk menarik semua manusia kepadanya. Ia menyuruh mereka, ikutlah aku. Dan rohnya menggerakkan hati mereka untuk menarik mereka datang kepadanya. Banyak orang enggan datang kepadanya. Yesus mengenal siapa mereka itu. Ia pun mengenal siapa yang mendengar panggilannya dengan sukacita dan bersedia datang di bawah penjagaannya. Ia menaruh perhatian kepada masing-masing seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 96 dan 97. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Yesus mengenal kita secara pribadi dan terharu dengan kelemahan kita. Ia mengenal kita semua dengan nama kita. Ia mengetahui rumah yang kita huni serta nama setiap penghuni. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, di setiap mata jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Kiranya hikmat sukacita surga Tuhan berikan kepada mereka dengan kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa Tuhan Engkau memberkati pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, dan juga di dalam perizinan, dan juga para pembina rumah sakit, material yang mereka gunakan. Kiranya juga Tuhan memberkati senantiasa agar semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga akan selalu menjadi milik dan bagian daripada hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, dan juga mahasiswa dan para dosen dan rektor dengan hikmat sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan juga memandang Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.